warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut pilihan utama kami pada pagi hari ini. Jutaan batang rokok selundupan dan berbagai barang ilegal lainnya dimusnahkan petugas Bea dan Cukai Kota Langsa. Abrasi yang menerjang pantai Cemara Indah Aceh Singkil semakin parah menyebabkan sejumlah pedagang berhenti berjualan. Sejumlah calon jemaah haji Kota Langsa mulai menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik dan kejiwaan jemaah. Yang belum saya diawali, Bang Sukun, ini mesin pemotong rokok ini, Pak. Lebih dari 1,2 juta batang rokok ilegal dimusnahkan di halaman kantor Bea dan Cukai Kota Langsa pada Kamis pagi. Rokok ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong dan dibakar. Barang bukti rokok ilegal tersebut merupakan sitaan penindakan dari sejumlah kasus di berbagai tempat yang nilainya lebih dari 2,7 miliar rupiah. Rokok tersebut disita karena melanggar izin edar tanpa cukai. Selain rokok ilegal, petugas juga memusnahkan pakaian bekas, teh hijau, dan teh Thailand, serta sejumlah bahan kosmetik selundupan. Hari ini selain press release juga melakukan pemusnahan barang hasil penindakan yang kurang lebih nilainya 2,7 miliar. Dan pada kesempatan ini juga pemusnahan dan press release dilakukan serentak di seluruh kantor pelayanan di bawah Kanwil Bea Cukai Aceh. Pemusnahan barang bukti telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan dilakukan serentak di beberapa daerah di Aceh. Pemusnahan ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme Bea dan Cukai. Mai Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemusnahan rokok ilegal dan barang selundupan juga berlangsung di Kanwil Bea dan Cukai Aceh, Banda Aceh. Puluhan juta batang rokok tanpa cukai dan minuman beralkohol serta barang sitaan lainnya dimusnahkan pada Kamis pagi. Barang sitaan senilai 31 miliar yang dimusnahkan umumnya rokok ilegal sebanyak hampir 22 juta batang. Puluhan liter minuman beralkohol hingga kosmetik ilegal dan onderdil kendaraan bermotor. Barang ilegal yang dimusnahkan merupakan sitaan petugas Bea dan Cukai selama tahun 2024. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di lapangan kantor Bea dan Cukai. Sisanya dibawa ke pabrik semen untuk bahan bakar dukungan. Barang sitaan tersebut adalah bagian dari hasil operasi gabungan 698 tindakan Ditjen Bea dan Cukai bersama BNN, TNI Polri, serta aparat penegakan hukum lainnya. Dengan upaya tersebut, potensi kerugian negara lebih dari 53 miliar berhasil diselamatkan. Industri kita yang tumbuh petani kita gitu. Jadi bukan kemudian negara lain yang bisa menumbuhkan aktivitas produktifnya yang kemudian kita di Aceh jadi pasarnya gitu. Kita hanya sebagai konsumen yang mengkonsumsi produk yang dihasilkan mereka. Ada juga barang yang diproduksi dalam negeri, yang di dalam negeri kita sendiri, tapi mereka melarikan tanggung jawab keuangan negara untuk tidak melekatkan pita cukai. Padahal pita cukai itu kan alat untuk pertama barrier ya, untuk mengurangi jumlah prevalensi agar anak-anak tidak merokok, tapi untuk yang tetap merokok tetap harus memegang tanggung jawab. Petugas memperketat pengawasan dan meningkatkan operasi guna mencegah penyelundupan, baik jalur laut maupun darat. Langkah tersebut dengan menjalin sinergi bersama aparat penegak hukum lainnya. Warga diajak bekerja sama untuk mencegah barang ilegal masuk ke Aceh karena merugikan ekonomi dalam negeri.
Para pelaku usaha dalam negeri juga diimbau agar tidak melanggar aturan cukai dalam peredaran barang di daerah. Aldirani melaporkan dari Banda Aceh. Abrasi yang menerjang pantai Cemara Indah semakin parah hingga merusak sejumlah bangunan dan pondok pedagang. Hingga kini abrasi belum reda meski telah terjadi selama bertahun-tahun. Abrasi pantai mulai terjadi sejak tahun 2016, kini semakin parah. Sehingga saat ini abrasi pantai Cemara Indah, Kecamatan Singkil Utara sudah sepanjang 50 meter dari bibir pantai. Sejumlah pohon cemara di tepi pantai bertumbangan satu persatu. Akibatnya pantai Cemara terus rusak dan tidak lagi aman bagi pengunjung. Sejumlah pedagang harus menutup tempat usaha lantaran abrasi semakin parah selama sepekan terakhir. Akibatnya banyak pondok pedagang yang rusak parah sehingga mereka mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Iya juga agak kurang. Agak kurang pengunjung. Kurangnya itu gimana, bisa diceritain Bu? Misalnya biasanya Ya, karena biasanya kan nggak ada kayak gini gitu kan. Karena ombak besar ini, depan sana pun udah tutup semua pada pulang kampung. tuh nggak jualan lagi. Enggak. Ada berapa banyak Bu? Banyak Pak, cuman 2 tinggal sana ujung. Sebelumnya ada berapa? Banyak, ada sekitar 10 lebih. 10 lebih. Ya. Iya. Kemudian ini kan pantai sama ini udah makin dekat ya. Itulah kami pedagang pantai ini kan mohon supaya cepat ditangani lah sama pemerintah daerah gitu ya. Mereka hanya bisa berharap pemerintah segera menangani abrasi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Meski belum ada ketetapan hasil pemilihan kepala daerah, pasangan calon paslon Bupati Aceh sudah merayakan kemenangan. Tim pemenangan paslon Muharram Idris Syukri Ajalil menggelar kenduri raya di lapangan sepak bola Pekanbadak Aceh Besar pada Kamis siang. Warga datang dari berbagai kampung atau desa di Kabupaten Aceh Besar ke lokasi kenduri raya. Warga menikmati kenduri dan menggelar doa bersama. Selain warga, kenduri raya dihadiri sejumlah pemimpin pondok pesantren, anggota DPRK Banda Aceh dan Aceh Besar termasuk para paslon kepala daerah yang berkontestasi di Pilkada Aceh Besar 2024. Ternyata mantongna urang Aceh Raya yang ingin perubahan, mantongna urang Aceh Raya yang hangetim puput sogok menyogo. Alhamdulillah. Kemenangan kedaya urojo kepila Allah adalah kemenangan yang bersih. Walaupun saja kedaya hana partai politik, betul. Kenduri raya diwarnai penyerahan santunan kepada para yatim piatu. Warga diajak berpartisipasi demi kemajuan di Aceh Besar. Pleno penetapan hasil rekapitulasi suara KIP Aceh Besar menetapkan Muharram Idris Syukri Ajalil sebagai peraih suara terbanyak pada Pilkada Aceh Besar 2024. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar.